Ada sebuah buku lama yang menarik untuk kita kupas ulang. Buku tersebut berjudul How to Swim with the Shark Without Being Eaten Alive, yang kalau diterjemahkan secara bebas adalah bagaimana bisa berenang dengan hiu tanpa dimakan hidup-hidup. Arti sebenarnya dalam buku tersebut adalah perusahaan raksasa atau kapitalis atau individu kapitalis yang punya nickname sebagai shark. Shark itu adalah binatang yang haus darah, kejam, tega, melakukan hostile takeover, pengambilan alihan paksa tanpa belas kasihan pada pemilik lama. Kita semua tahu di negara demokrasi yang mengambil sistem liberal seperti Amerika, berkali-kali kita menyebutkan bahwa Amerika adalah negara swasta, sehingga kendali ekonomi semuanya dipegang swasta. Karena mengadopsi pasar bebas, maka siapa yang kuat dia yang menang. Hukum rimba yang dipakai. Di sini saya tidak setuju. Negara harus turun tangan. Bukan free market yang dipromosikan karena hukum rimba, tetapi fair market karena berdasar kesamaan peluang dan win-win solution. Kita lanjut ke pasar kapitalis liberal yang bebas. Karena mereka kuat, mereka bisa makan perusahaan-perusahaan kecil dengan harga nol. Anda bisa dibikin berhutang pada mereka dan tinggal diambil gratis. Itu muasal kata debt trap atau jebakan hutang yang dilakukan pertama oleh pihak swasta. Para shark inilah pelakunya. Kekejaman kapitalis tadi sampai sekarang masih ada, malahan tambah buas. Dan itulah business as usual dari para shark tersebut. Mereka berbungkus venture capital, berbungkus giant multinational company, private investor, hedge fund, dan banyak lagi nama mereka biar mereka terlihat baik, seksi, dan mitra terpercaya. Sebelum kita lanjut tentang pelajaran how to swim with the shark without being eaten alive, sebaiknya saya minta izin untuk sedikit lompat. Nanti kita balik ke topik di awal. Shark di dunia korporasi di negara barat sudah kelihatan. Maka ada buku yang sedang saya kerjakan di mana memerlukan waktu lama karena penelitiannya panjang, mengagumkan politik, bernegara, dan ekonomi makro-mikro. Judul buku ini sudah saya sebutkan berkali-kali. Buku ini adalah buku ketiga trilogi serial geopolitik dan geoekonomi yang nanti akan berjudul Redraw Maps, dengan tagline kecil di bawahnya adalah Mari Bung Rebut Kembali. Dan ada second tagline, yaitu bagaimana berenang dengan Amerika dan Tiongkok tanpa Indonesia dimakan hidup-hidup. Agak nyeleneh judulnya karena saya menganggap Indonesia saat ini sudah dimakan hidup-hidup oleh keduanya selama 7 presiden. Maaf sekali ya, maaf. Ini sebuah tulisan berdasarkan studi panjang 3 tahun hingga saat ini. Oke, kita tidak membahas bukunya, namun informasi kali ini kita akan memberikan pemahaman dasar bernegara ala Forza Panarata, yaitu nawacitanya Mardigo Nation. Kita nomor 1 itu anti negara berbisnis. Jadi kita anti BUMN. Jelas, dan kita tegaskan sekali lagi. Kita sangat mendukung swasta, terutama bottom of pyramid, UKM, buruh, dan petani. Kita juga tegaskan kita mendukung fair trade, pasar yang adil, bukan pasar bebas yang pakai hukum rimba. Di mana shark pasti ada, namun memakan yang kecil dan lemah tidak semudah itu karena dilindungi peraturan atau kebijakan negara. Shark Indonesia akan kita bantu memakan perusahaan di luar Indonesia dan milik asing. Dan itulah yang namanya hacking growth bernegara ala nawacita Forza Panarata. Kita akan jadikan Indonesia negara swasta. Negara hanya regulator. Negara bukan lagi operator aktif kecuali 3 hal dalam masalah fiskal, moneter, keamanan, dan pertahanan. Dijelaskan lagi, Departemen Pertahanan akan diubah menjadi Departemen Perang atau Warfare, DOW atau Department of War. Salah satu agenda DOW adalah membantu perusahaan swasta ekspansi ke luar negeri seperti VOC dibantu militer Belanda. Hanya militer kita bukan hard skill, keterampilannya lebih soft skill, persis seperti China Military Strategy. Ini yang disebut New Economic Warfare Strategy. Dengan New Economic Warfare Strategy China tadi, bahkan negara lain diinvasi saja, rakyat setempat plus pejabatnya serasa sedang dibantu, diperkaya, padahal harta mereka sedang dikeduk. Itulah military soft power yang saat ini diperlakukan oleh China. Dan banyak yang tidak mengerti hal beginian, tapi nggak apa-apa lah, udah kejadian. Kita kembali ke sejarah VOC yang kalau kekayaannya dijumlah sama dengan kekayaan Amazon, ditambah Facebook, ditambah Google, ditambah Microsoft. Dan itu adalah kekayaan VOC. Tanpa military support, hard power yang kejam, VOC nggak bisa seperti itu. Misalnya seperti sejarah di Pulau Banda, penghasil nutmeg atau pala, yang saat itu memiliki 15.000 penduduk. Demi menguasai wilayah tersebut, pedagang Belanda ingin menguasainya, maka militernya di bawah JP Kun atau Jang Peter Sun Kun bisa bantai 14.000 penduduk Pulau Banda, hingga saat itu tinggal 1.000 orang saja. Sekarang itu adalah cerita duka. Amerika selama 70 tahun masih pakai cara Belanda melindungi oil company-nya, internet bisnisnya, satelitnya, dan dolarnya. Namun sejak
2013 Amerika mendapat tantangan baru dengan strategi soft power dari Tiongkok yang banyak disukai pemimpin negara oportunis yang ingin cetak quick money. Miring ke Tiongkok itu ada dua ciri saat ini, yaitu negara-negara yang ambil obor, One Belt, One Road. Negara tersebut memang ambil Tiongkok sebagai bohir dan sponsor kekuasaan, atau negara tersebut lemah foreign policy-nya sehingga keduanya adalah termakan soft power military strategi menggunakan economic approach. Sahabat, mulai kebayangkan gambaran ke depan apa yang harus kita benahi dari cara kita bernegara. Kita harus menyempurnakan, kita harus pinteri pengusaha, politikus, dan penguasa saat ini. Setuju kan?